Baiti, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Baiti. Rokibi, keluarga besar Mas John dari Ceranggang hadir. Oke, terima kasih keluarga besar dari Mbah John yang ada di kandang Mas ya. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah tapping di sini. Nah, ini sahabat Islur, saya akan bagi kisah, bagi sejarah. Nanti di sini ada siapa sebenarnya Mbah Syekh Abdullah Halimi yang ada di sini, dan juga nanti ada sosok-sosok yang seperti apa yang di luar. Jadi pasti di tempat seperti ini ada sesi positif dan sesi negatifnya. Jadi saya akan bagi-bagi kisah sejarah dan juga cerita buat sahabat Islur dimanapun berada. Pokoknya ikuti terus channel History Leluhur ya. Terima kasih. Rindo Juriska, ancar-ancarnya sebelah putih Min. Ini ancar-ancarnya berada di sebelah kantor pos Mejobo sahabat, ya. Mas Rindo, ya. Oke, ini adalah salah satu tempatnya makamnya Mbah. Ini ya, sambil kita mau duduk sebentar. Berapa ini Mas? Iki sembarang. Itu sing berapa ini? Allah. Baik sahabat di seluruh dimanapun berada, malam hari ini saya akan bagi-bagi kisah, bagi-bagi sejarah, bagi-bagi cerita. Siapa Mbah Syekh Abdullah Halimi. Jadi saya akan bagi kisah, bagi sejarah, tapi saya minta kepada sahabat di seluruh semuanya untuk bersolawat. Karena barang siapa yang bersolawat niscaya Rasulullah SAW memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini juga keselamatan, dan juga dijanjikan barang siapa yang mau bersolawat kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaat bil janallah, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita solawat, dan juga saya akan berdampingan dengan beliau Syekh Abdullah Halimi yang ada di sini sahabat seluruh. Mari kita solawat ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil barakati wal haramati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabil khususon Mbah Syekh Abdullah Halimi yang ada di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu 'ala Muhammad. Shallu 'alaihi wasallim. 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 Shallu 'ala Muhammad.
Sahabat seluruh dimanapun berada, malam hari ini saya akan bagi kisah, bagi sejarah, bagi cerita siapa Mbah Syekh Abdullah Halimi. Mbah Syekh Abdullah Halimi sebenarnya beliau ingin ketenangan sahabat seluruh. Jadi beliau itu tadinya ada di antar-antarnya di daerah sana sahabat seluruh, yang dulu itu adalah sebuah sungai, dan sungai tersebut itu ada sekarang mungkin bangunan masjid sahabat seluruh ya. Jadi bangunan masjid itu ada sosok yang namanya Mbah Mangun Rejo, Mbah Mangun Karso. Mbah Mangun Karso itu adalah termasuk cikal bakal, akal bakal pepunden yang ada di Mejobo sini sahabat seluruh. Dan beliau menunjukkan sesuatu hal yang ada di sini, bahwasanya di sini dulu adalah sebuah pohon yang besar. Pohon yang besar tersebut adalah ada penghuni dan ada beli ataupun sendang air kehidupan sahabat seluruh. Dan air kehidupan di sini ini sangat luar biasa. Sebenarnya pada waktu itu masyarakat kalau memang mau memanfaatkannya, bahwasanya dilihat adalah hanya sekilas aliran air, tapi di situ adalah mata air dan sumber air yang sangat menakjubkan sahabat seluruh. Nah ini sahabat seluruh, Mbah Syekh Abdullah Halimi di sini adalah saya katakan termasuk auliyai waliullah, murid kinasih dari Mbah Suryo Kusumo. Dan juga ada Mbah Secol Gowo, dan juga ada Mbah Ronggo Warsito, dan juga ada Ki Lono, dan juga ada yang namanya Mbah Siti. Itu semuanya ada kesinambungan yang ada di sini, dan saya katakan bahwasanya Mbah Syekh Abdullah Halimi adalah waliullah. Itu sahabat seluruh ya. Jadi beliau tadinya memang di sini, tapi tidak ada yang tahu. Dan di situ ada sebuah kayak pohon gelagah, banyak banget gelagahnya. Dan di sini ini ada pohon yang besar, di situ pohon besar itu adalah sumber kehidupan. Beliau di sini sangat kedinginan kalau kepengen tahu sahabat seluruh. Jadi kalau saya melihat beliau seorang waliullah, tapi menerima apa adanya keadaannya zaman dahulu sahabat seluruh. Dan akhirnya karena adanya cikal bakal pepunden yang ada, yaitu Mbah Mangun Karso, yang sekarang ada masjid ya Pak sana ya Pak. Ada. Nah belakang masjid itulah beliau itu Mbah Mangun Karso Pak, dan menunjukkan sesuatu hal yang ada di sini. Nah ini Pak, jadi itu ada termasuk fadilah, termasuk rahmatullah. Jadi tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala apa daya, dan tidak mungkin Mbah Syekh Abdullah Halimi itu bisa nyampe di sini. Dan beliau kalau tidak ada karomah walinya, nggak mungkin warga masyarakat di sini setiap berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat seluruh ya. Mudah-mudahan malam hari ini manfaat, dan jangan pernah kita menutupi suatu sejarah sahabat seluruh, karena sejarah adalah penting buat kita, penting buat anak cucu kita. Dan jangan pernah kita tidak menghormati leluhur, karena barang siapa yang menghormati orang yang terdahulu sebelum kita adalah termasuk orang yang bertakwa. Itu sahabat seluruh ya. Nah sahabat seluruh, saya akan tanya-tanya dengan kebenaran apa yang saya lihat di sini, dan juga nanti saya akan ingin tahu di situ itu sebenarnya ada apa. Jadi yang tahu adalah tokoh masyarakat di sini sahabat seluruh. Nah, saya akan bincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat di sini. Baik, ikuti. Pak, mohon maaf Pak nggih. Badhe tanglet Pak. Sing rumiyin menemukan teng mriki sinten Pak pertama kali? Saking pundi Pak? Riyen niku ditanglet-tanglet para ulama. Jadi dulu ditanyakan kepada ulama. Nah, Ya. Ya, sini tuh ada orang mulia gitu. Di sini ada orang yang bisa dimuliakan. Nah, Itu ya terus. Terus laki-laki, ada orang lagi ditanya gitu loh. Iku pas ini ono makam mulia kok dadi jarok ora di rumah kan. Kemudian ku ngoten. Nah, terus setelah itu masyarakat sini terus mengadakan rapat, terus diadakan rapat langsung. Terus dibentuk panitia langsung dibangun. Oh gitu. Nah sekarang saya mau tanya Pak,
tadi kalau memang saya itu kan melihat sebuah kekosongan, tapi sebelum ada masjid, di sana ada kayak cungkup gitu Pak. Di dalam mata spiritual saya Pak ya. Jadi sebelum ada masjid itu memang masjid sana itu yang di belakang itu menunjukkan orang atau sifatnya gaib atau dohir Pak yang menunjukkan di sini Pak. Ada nggak Pak memang? Oh, yang sebelah masjid itu ada seorang yang ya istilah punya kelebihan lah. Ya. Itu dia itu langsung ke sini terus ya katanya sini ada makam yang mulia. Oh gitu. Jadi di sini ditunjukkan bahwasanya inilah ada yang mulia di sini gitu. Oh berarti itu setelah ada masjid atau sebelum ada masjid Pak? Masjid itu kan sudah lama Pak. Masjid itu sudah lama. Sudah lama. Oke. Setelah ini saya ya. Oke. Ini meneruskan. Ya. Bisa. Oke. Pada saat itu kan masjid itu kan masjid sudah lama. Sudah lama. Dan sudah lama ini baru dibangun kemarin. Direnovasi maksudnya. Ya. Setelah direnovasi pada saat calonan Bupati Mustamsil. Ya. Nah, itu ada di belakang masjid, Iya. sebelah masjid itu Ah. ada anak yang punya kelebihan. Ya. Anak tersebut, anak muda masih. Ya. Anak muda tersebut punya kelebihan dan ditunjukkan di daerah di sini. Oh. Pada saat itu daerah sini itu adalah kebun. Ya kebun. Artinya tidak ada rumah dan hanya seolah tempat sampah. Tempat sampah. Dan di bawah di atas itu ada pohon meh besar. Oh memang ada pohon ya Pak ya. Besar. Bener ya Pak ya. Nah, Berarti. kalau tidak salah seperti itu Ya, ingat saya terus? pada saat saya kecil. Artinya kita sinkron ya Pak ya. Yang kita ada lihat meh ya. besar dan pada saat itu di sini itu pembuangan sampah Pembuangan sampah. untuk warga. Iya. Tapi tidak tahu bahwa di sini ada waliullah katanya. Iya. Ada seorang mulia. Iya. Ya gitulah. Setelah ada kelebihan seperti itu, jadilah pada saat itu Pak Tamsil dan almarhum Pak Hariri Ya. mempunyai Inisiatif ya. untuk membangun. Untuk membangun. Dan ini istilahnya ditukar lah. Ya. Yang punya tanah akhirnya dibangun makom. Oh berarti kayak tukar gulir ya Pak ya. Ya, seperti Oh gitu. itu. Iya ya. Jadi Terus. pada saat itu, pada saat Pak Haji Tamsil. Ya. Terus gini Pak, jadi kalau yang saya lihat tadi di sisi sebelah depannya itu kan ada kayak pohon gelagah banyak gitu Pak. Terus ada mata sumber air. Ya, ada. Itu betul ada nggak Pak? Ada. Ada ya Pak ya. Pada saat itu kan di sini kan kali tempur. Oh ini kali tempur. Ya. Oh. Kali tempur pada saat itu kan namanya Berarti kali memang tempur. ada aliran ya. kalau Aliran gitu. kali tempur sampai sana. Oh iya ya. Dan Terus. dulunya itu diambil pasirnya sampai beberapa bibit, Banyak Pak. ribuan bibit mungkin. Hmm. Jadi menjadi lubang. Menjadi Artinya lubang. istilahnya kayak danau. Oh gitu ya ya. Artinya setelah mepet itu ada pohon meh yang besar. Iya. Memang pohon meh itu. Terus pohonnya meh itu udah tumbang sekarang ya Pak Basi. Sudah ini Sudah dipotong atau tumbang? Dipotong. Dipotong ya. Oh berarti dipotong. Ya, pada saat itu di sini. Berarti sahabat Islur, jadi apa yang saya lihat secara mata kasat mata spiritual saya dengan narasumber yang ada di sini Pak Tomo, alhamdulillah ada kesinambungan benar ya. Jadi terus sekarang saya mau tanya Pak dengan Pak Yai coba Mbah Syekh Abdullah Halimi ini termasuk ada nggak menurut sampean kesinambungan dengan Mbah Suryo Kusumo? Menurut saya Ya. pernah diceritakan Orang tua dulu. dulu katanya begini, sebelum ada Mbak Suryo Sebelum ada Mbah Suryo, sudah ada Mbah Dohal ini. sudah ada Mbah Dohal ini. Berhubung cara ada adab asornya lah, Adab Ashar ya. gitu. Terus Mbah Dohal ini itu minggir. Oh gitu. Terus dia minggir, Molyangke Yang baru datang itu tadi. Oh gitu. Artinya malah mempersilahkan tamunya untuk Ya, menggakan dan beliau malah meminggirkan dulu gitu ya. Nah itu sahabat Islur itu adalah termasuk ciri-ciri cikal bakal ataupun leluhur ataupun awliyai ataupun waliullah sahabat Islur ya.
Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan dengan Pak Yai dan juga Pak Tomo, Pak RT, warga yang di sini yang hadir semuanya, bahwasanya Mbah Syekh Abdullah Halimi ini adalah saya nyatakan waliullah, cikal bakal, akal bakal, dan juga kemudian sahabat Islur ya. Nah, karena di sini ada kesinambungannya dengan Mbah Bangun Karso. Jadi saya bilang bangun adalah bangun itu musibah, membangun karsa adalah keinginan. Jadi keinginan untuk membangun. Jadi sesuatu hal yang jelek akan menjadi baik, sesuatu hal yang baik akan jauh lebih baik. Itu sahabat Islur, dan alhamdulillah warga masyarakat Mejobo sini sudah menikmati apa hasil perjuangan leluhur-leluhurnya yang terdahulu, sudah menikmati apa hasilnya, bahwasanya di sini tanah pertanian juga bagus, untuk bisnis apapun juga bagus, untuk putaran ekonominya juga bagus, dan alhamdulillah di sini memang memang sangat menghormati leluhur-leluhur semuanya sahabat Isdur. Itu mudah-mudahan ini adalah suatu berkah. Sebelum saya akan perlihatkan dulu sisi negatif ya sahabat Isdur ya. Nah ini. Bis mau tanya. Ini dari mana? Ya. Jadi saya akan menunjukkan sesuatu yang ada di sini sahabat ya. Nah, sahabat Isrulun, jadi di sini yang disampaikan tadi sama Pak narasumber ya. Jadi dari narasumber bahwasanya ini adalah ada pohon beringin. Pohon meh. Jadi pohon meh itu kayak pohon beringin. Jadi hampir sama ya. Cuman kalau pohon beringin itu akar-akarnya banyak gitu. Nah, pohon meh juga banyak tapi sedikit agak dikit gitu ya sahabat ya. Nah, ini ada mata air ataupun sumber sahabat Isur. Ada sumber mata airnya di sini tuh. Dan akhirnya di sini ini ya. Dan di sini yang jaga adalah sosok perempuan. Ya, betul. Jadi sosok perempuan ini yang menjaga. Jadi kayak nenek-nenek ataupun seorang ratu ya. Nenek-nenek bisa berubah, nenek-nenek bisa merubah menjadi muda. Artinya berkemban begini, kemben ya. Kalau saya bilang kemben tuh ini pakai pak jari begini kemben, terus dia ada agak berkonde ya, bertusuk konde gitu. Nah itu terkadang di sini sahabat Isur. Dan beliau itu sangat menjaga di sini. Jalannya itu sampai di sini. Jalannya itu sampai di sini. Nah ini ada pohon yang ini. Kalau memang nggak banjir, saya akan tunjukkan sahabat Isur. Ini banjir airnya ini. Nah itu pohonnya. Nah ini pohon. Ya. Nah di sini saya baru nangkep ada kayak sosok harimau ya. Ini ada harimau sahabat Isdur. Nah kalau kita lihat di situ sampean bisa disut nggak Rul itu Rul? Apa daun-daun itu kan pohonnya agak bergoyang dikit Rul. Bisa nggak disut itu Rul? Agak dibesarin bro, coba bro. Nah, oke, sudah. Nah di situ nah ini ya, ini yang saya lampu-lampu ini. Nah beliau itu ada di sini, ya. Sosok macan harimau pak. Iya. Jadi di sini ya. Jadi di sini tugas harimau ini bukan untuk menakut-nakuti warga atau bukan, tapi memang tempat waliwah ini memang ada di sini sahabat Isur semuanya ya. Jadi ini dari sisi penjaga Pak ya. Jadi ini yang saya katakan ada sisi positif, sisi negatif. Tapi nawaitu bil niat kita adalah berziarah tempatnya waliullah ya sahabat Isur. Tapi ini hanya untuk supaya kita jauh lebih tahu, jauh lebih mengerti ada apa saja di sini biar kita tidak main-main. Karena tempat wali, tempat auliai, tempat pepuden, cikal bakal itu bukan untuk main-main, tapi buat kita mengadu di saat kita susah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sababiyah karomah walinya Mbah Syekh Abdullah Halimi. Itu sahabat Isur, ikuti terus. Jadi ini sahabat Isur ya. Saya sangat tertarik dengan pohon ini sahabat Isur. Jadi di sini ini ada makamnya Mbah Syekh Abdullah Halimi ya. Ada makam Mbah Syekh Abdullah Halimi
Tapi di sini ada pohon. Ini pohon kresem ya, Pak? Sesat. Pohon sirsat, Pak? Ya. Oh. Pohon sirsat. Nah, kalau pohon sirsat, menurut saya, sahabat Isnur ya, menurut saya, sir adalah sirnya hati kita. Jadi yang namanya sir adalah hati, sat adalah sesat. Jangan sampai hati kita tersesat. Mungkin itu salah satu petunjuk. Jadi jangan sampai hati kita tersesat. Artinya jangan sampai kita itu berbuat musyrik ataupun syirik dengan adanya Mbah Syekh Abdullah Halimi di sini. Tapi kita tetap memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala sababiyah walinya beliau. Itu mungkin sahabat Isnur ya. Mudah-mudahan manfaat. Dan di sini sahabat Isnur, saya tadi ditanya sama warga, ya sama warga. Jadi sebenarnya Mbah Syekh Abdullah Halimi ini dari mana, sahabat Isnur ya? Jadi saya akan berkomunikasi dengan beliau ya, sahabat Isnur ya. Sahabat seluruh, jadi pertanyaan tadi Pak RT ya, menanyakan ya Pak. Ya. Beliau ini dari mana? Insya Allah benar, mudah-mudahan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdullah Halimi adalah dari zaman Mataram Islam Pak. Jadi itu ya. Jadi beliau dari zaman Mataram Islam, beliau mengikuti di sini termasuk ada kesinambungan dengan yang namanya Mbah Galuh. Berarti Mbah Galuh adalah Mbah Beranti. Jadi Mbah Beranti cikal bakal, Mbah Bangun Karso adalah cikal bakal, dan beliau ini termasuk yang ikut babat-babat alas pohon-pohon gelagah. Jadi pohon-pohon gelagah yang sebelah sana itu ditebangi oleh Mbah Beranti, yang di sini Mbah Bangun Karso dan juga Mbah Syekh Abdullah Halimi. Jadi Mbah Syekh Abdullah Halimi hanya berpesan, barang sapa sing gelem nguri-muri ingsun arep ngekei kamulyan marang dene. Artinya barang siapa yang mau menguri-nguri ataupun menghormati leluhur yang ada di sini termasuk Syekh Abdullah Halimi, beliau akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kemuliaan. Kemuliaan itu apa sahabat seluruh? Kemuliaan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan adalah ketenangan. Ketenangan itu apa? Ketenangan adalah kenyamanan di dalam hidup, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat seluruh ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ungkap bagi-bagi sejarah, bagi-bagi kisah sahabat seluruh, dan mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Baik, saya sangat terima kasih sekali kepada sahabat seluruh semuanya berada ya. Ini ada Mbak, mungkin saya nggak bisa baca tapping-tappingannya semuanya sahabat Isnur ya. Jadi ada Khairil, selamat malam. Selamat malam, siapa ini? Oh, Bulung Kulon, ya terima kasih Bulung Kulon. Kayaknya